Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu bariyatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi. Amma ba'd. Di sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala, bermula dari halaman 9. Ya, dan di sini beliau akan membahas sejumlah penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. Kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan pujian hanya untuk Allah yang paling berhak untuk diingat, yang paling pantas untuk disyukuri, dan sanjungan adalah selalu diserahkan kepadanya, maka beliau berkata, Al-Wahidus Samad, dialah Allah Al-Wahid, yang Maha Esa, yang Maha Satu. As-Samad, lagi Maha Samad. Iya, lagi Maha Samad. Akan datang penafsiran dari As-Samad. Sini kita dekatkan dengan dua kalimat, tegak dengan sendirinya, sempurna dalam zatnya. Alladzi laisa lahu sahibatun wala walad, yang tidak memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Jalla anil mathil, Maha Agung untuk dikatakan bahwa ada yang semisal dengannya. Fala syabiha lahu wala adil, maka tidak ada yang serupa dengannya, juga tidak ada padanan terhadapnya. Tidak ada yang sepadan dengannya, maksudnya tidak ada yang sebanding, semisal dengannya. As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Alimul Khabir, yang Maha berilmu lagi Maha mengetahui. Al-Mani'ur Rafi', yang Maha mani', yang Maha kuat, Maha perkasa, lagi Maha tinggi. Iya, lagi Maha tinggi. Sini penulis rahimahullah, setelah memuji Allah dalam uraian telah kita bahas, kemudian beliau tetapkan sejumlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, serta ada pengabaran pada nama Al-Mani dan Ar-Rafi yang disebut oleh penulis. Iya, ini secara umum beliau mulai dan masuk menjelaskan bagaimana keyakinan itu, bahwa seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama, menyebut dirinya dengan penamaan-penamaan. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah
nama-nama al-husna tersebut. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan sifat-sifatnya di dalam berbagai ayat. Dan Allah telah berfirman, "Walahul matsalul a'la." Dan baginya lah perumpamaan yang maha tinggi. Maka nama-nama Allah adalah al-husna, di atas puncak keindahan, yang terindah, terbaik dan terbagus. Dan sifat-sifatnya adalah sifat yang paling tinggi dan paling mulia. Sifat yang paling tinggi dan paling mulia. Iya. Di dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada 3 kaidah dasar bagi seorang muslim dan muslimah di dalam memahaminya. Kaidah yang pertama adalah menetapkan seluruh nama dan sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Apabila Allah menyebut nama untuk dirinya, sifat untuk dirinya di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk menyebutnya, menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah. Maka apa yang beliau kabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita terima, wajib untuk kita tetapkan. Maka ini 2 sumber pengambilan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini semuanya tauqifiyah, terbatas pada dalil. Tidak ada tempat ijtihad. Kewajiban kita adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ya, tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan 2 kaidah ini sekaligus dalam sebuah ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan suatu apapun. Ini penafian. Untuk dikatakan ada yang sama dengannya, ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah tetapkan untuk dirinya 2 nama yang agung, maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Baik. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, di dalam kaidah yang berkaitan dengan nama dan sifat, yang ketiga ini lebih spesifik di pembahasan sifat, harus diputus seluruh ketamakan, seluruh keingintahuan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengabarkan tentang namanya dan sifat-sifatnya dan tidak memberitahukan kepada kita kaifiatnya. Tidak memberitahukan kepada kita kaifiatnya. Maka seluruh ketamakan, seluruh keinginan untuk mengetahui bagaimana kaifiat sifat itu harus diputus. Ini kaidah dasar. Siapa yang membuka untuk dirinya keinginan tersebut, maka dia pasti masuk di dalam jurang penyimpangan. Iya. Baik. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah bab yang sifatnya terbatas pada dalil. Terbatas pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini pembahasan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifatnya. Ini dari perkara yang sifatnya
Berkaitan dengan sifat-sifat adalah perkara yang berkaitan dengan hal yang gaib. Ya, kita tidak pernah melihatnya, tidak mengetahuinya, tidak punya ilmu tentangnya. Maka seorang tidak boleh menanyakan apa-apa yang dia tidak ketahui, tidak punya ilmu tentangnya. Iya. Sesuatu itu bisa digambarkan, bisa dia pikirkan kalau sesuatu itu pernah dia lihat. Atau sesuatu itu pernah dia dengar. Iya, pernah dia dengarkan. Atau kalau dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah mendengar, dia mendapat gambaran dari orang yang pernah melihatnya. Orang yang pernah mendengarnya. Ini kemungkinan yang kedua. Ya, kemungkinan yang ketiga, seorang bisa menceritakan sesuatu kalau ada yang mirip dengan sesuatu itu, yang pernah dia lihat, mirip. Iya. Jelas ya? Dan ini semuanya tiga hal tidak ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu masuk di dalam pembahasan ingin mengetahui bagaimana kaifiat dari sifat, ini adalah perkara yang dilarang. Maka ini tiga kaidah penting untuk masalah penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menyebutkan sejumlah nama. Iya. Ada 6 nama di sini dari Asmaul Husna: Al-Wahid, As-Samad, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Iya. Kemudian beliau sebutkan 2 nama yang terakhir, ini penyebutan mimbab al-ikhbar, dalam bentuk pengabaran. Iya. Yaitu nama Al-Mani dan nama Ar-Rafi'. Kemudian ada penyebutan sifat di sini, ya, yaitu penafian memiliki anak, memiliki istri dan anak, dan penafian penyerupaan dan tandingan. Ya, dan ini disebut dengan nama sifat salbiyah. Karena sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 2. Ada sifat thubutiyah dan ada sifat salbiyah. Ada sifat-sifat yang bentuknya ditetapkan untuk Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mampu. Ini penetapan. Iya. Dan ada sifat yang dinafikan. Allah tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, tidak ada tandingan baginya. Ini sifat yang dinafikan darinya. Disebut sifat salbiyah. Baik, jadi ini global pembahasan dari kalimat yang kita baca dari penulis tadi. Kita detailkan dari nama Al-Wahid. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Wahid yang Maha Esa, yang Maha Satu. Iya. Baik. Saya memakai kalimat-kalimat, itu kalimat yang dimaklumi dalam kamus bahasa Indonesia. Ya. Sebab penerjemahannya, sebab kadang kalau dibahasakan dengan bahasa yang satu, yang bersendirian, ya kadang ada makna-makna lainnya. Dan yang dimaksud di sini dengan makna Al-Wahid adalah yang Maha Satu. Ya. Dan dia semakna dengan Al-Ahad. Dan ini 2 nama dari Asmaul Husna. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Al-Wahid dan apa? Al-Ahad. Al-Wahid dan apa? Al-Ahad. Iya. Nama Al-Wahid di dalam Al-Quran disebut di 22 ayat. Nama Al-Wahid. Sedangkan nama Al-Ahad disebut dalam Al-Quran 1 kali saja. Ya, 1 kali saja. Di mana itu? Ya, di surah Al-Ikhlas ya. Baik. Jadi Al-Wahid itu bermakna Ahad. Ya. Dia kalau di jumlah, dia angka yang pertama. Kalau di bilangan, dia adalah angka yang apa? Angka yang pertama. 1, 2. Maka Ahad, Al-Wahid artinya yang satu, yang bersendirian. Iya, yang Maha, yang tunggal. Baik. Ini mana Al-Wahid. Iya. Dari sisi bahasa. Dan di dalam penyebutan atau di dalam uraian Asmaul Husna, ayat-ayat yang menguraikan tentang nama Al-Wahid dan Al-Ahad ditafsirkan oleh para ulama
dengan penafsiran-penafsiran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Satu. Iya. Seperti misalnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Satu. Iya. Kata beliau di dalam menafsirkannya, bahwa wahai sekalian manusia, Rabb yang wajib kalian atau yang berhak kalian taati, wajib kalian ibadahi, itu adalah sembahan yang Maha Satu, Rabb yang Maha Satu. Fala ta'budu ghairahu wa la tusyriku ma'ahu siwa. Jangan kalian beribadah kepada selainnya dan jangan kalian mempersekutukannya dengan siapapun. Iya. Kemudian kata beliau, fa inna man tusyrikunahu ma'ahu fi ibadatikum iyyahu khalqun min khalqi ilahikum mithlukum atau mithlukum. Sungguhnya siapa saja yang kalian berbuat kesyirikan dengannya, dia itu adalah makhluk dari sesembahan kalian, makhluk dari Allah yang kalian ibadahi, sama dengan kalian makhluk juga. Iya. Wa ilahukum wahid la mithla lahu wa la nadhir. Dan yang kalian ibadahi hanyalah satu, tidak ada yang semisal dengannya dan tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Baik. Maka ini yang disebut dengan makna al-wahid. Itu keterangan dari Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Khattabi, al-wahid adalah yang maha sendiri, yang terus menerus dia sendiri, dan tidak pernah ada siapapun bersamanya. Iya. Yang maha satu. Nah. Baik, maka ini penafsiran-penafsirannya yang mendekatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita makna dari nama yang mulia ini. Di antara penafsiran yang indah juga, menafsirkan nama ini Al-Wahid Al-Ahad, adalah penafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau tafsirkan di dalam tafsir beliau, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, kata beliau Al-Wahid Al-Ahad wa huwa alladhi tawahhada bi jami'il kamalat bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarik. Dialah Allah yang maha sendiri dengan segala bentuk kesempurnaan. Tidak ada yang bersyirikat dengannya dari siapapun. Wa yajibu 'alal abidi tauhiduhu. Dan wajib atas segenap hamba untuk mentauhidkannya. Aqdan wa qawlan wa amalan. Mentauhidkannya dalam keyakinan, ucapan dan amalan. Bi an ya'tarifu bi kamalihil mutlaq wa tafarrudihi bil wahdaniyah. Yaitu dengan cara mereka mengakui kesempurnaan Allah yang mutlak dan kesendirian Allah di dalam ketunggalan keesaan. Wa yufriduhu bi anwa'il ibadah, dan wajib mereka menyendirikan Allah di dalam segala bentuk ibadah. Iya. Maka ini makna dari nama yang agung ini, Al-Wahid Al-Ahad. Karena itu, pengaruh dari nama ini itu tampak di dalam hukum-hukum dan syariat, tampak di dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha diibadahi, tidak ada syirikat baginya. Tidak ada syirikat baginya di dalam dzatnya, tidak di dalam perbuatannya, tidak di dalam sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-samiul basir. Dan karena ini adalah sifatnya yang maha sendiri, maha berhak untuk disendirikan, maka ibadah satu-satunya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini secara global pembahasan tentang nama Al-Wahid. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang nama As-Samad.
Ya, Al-Wahid As-Samad. Yang Maha Wahid, yang Maha Satu, yang Maha Esa, lagi Maha Samad. Iya. Nama As-Samad ini disebut di dalam Al-Quran satu kali saja. Disebut dalam Al-Quran hanya sekali. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Iya. Allah As-Samad. Dan As-Samad cara bahasa diartikan dengan beberapa arti. Ya, karena itu juga di dalam memaknakannya beraneka ragam ucapan para ulama di dalam memaknakannya. Ya, secara bahasa As-Samad adalah As-Sayyid Al-Muta' alladhi la yuqda dunahu amrun. Dia adalah Sayyid, pemimpin yang ditaati, yang tidak boleh ada perkara yang diputuskan tanpa pengetahuannya. Iya. Ini secara bahasa. Ada makna yang lain dari secara bahasa, yaitu As-Samad diartikan huwallazi yusmidu ilaihi atau huwallazi yusmadu ilaihi fil hawaij. Dialah yang dimaksudkan, yang dituju oleh makhluk pada segala keperluan. Iya. Pada segala keperluan. Nah, itu dalam penafsirannya. Ya, sebagian ulama menafsirkan As-Samad alladzi la jawfalah, yang tidak ada celah baginya. Tidak ada celah padanya. Maksudnya maha sempurna dalam zatnya, tidak ada celah. Ya, tidak ada lubang. Ya, padanya. Dan ini makna yang dikuatkan oleh sejumlah ulama karena di dalam kelanjutan ayat lam yalid wa lam yulad. Ya, karena tidak ada celahnya maka dia tidak melahirkan, tidak pula apa? Diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Dan ini sisi penafsiran sebagian dari as-salaf yang menafsirkan as-samad dengan makna tidak keluar darinya sesuatu apapun. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Baik, dan di antara as-salaf, ya, ketika mereka mengatakan tidak ada celah baginya, karena Allah itu tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak apa? Tidak minum. Iya. Kemudian di antara penafsiran juga, tafsirkan as-samad bahwa dia adalah as-sayyid alladhi qad intaha su'daduhu. Ya, pemimpin yang segala kepemimpinan itu sudah berakhir padanya. Sudah kembali kepadanya. Nah, dan ini ditafsirkan oleh sejumlah ulama, diterangkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya. Iya. Diterangkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya. Baik. Jadi kalau disimpulkan dari makna as-samad ini, ya, maka dia mengandung beberapa makna. Itu tadi saya dekatkan di terjemahan sempurna pada zatnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak perlu kepada makan dan tidak perlu kepada minum, tidak ada celah ya padanya. Nah, dan as-samad diartikan bahwa dia adalah pemimpin yang segala kepemimpinan ada padanya. Seluruh makhluk menggantungkan keperluannya, apa yang mereka inginkan semuanya dia cari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini kandungan dari makna nama yang agung ini. Nama yang agung ini, nama as-samad. Ya. Baik. Dan seorang hamba ketika menyebut nama ini, dia memahami arti dari nama as-samad, maka akan bertambah pada dirinya keimanan akan kebesaran Rabb-nya dan keagungannya serta kesempurnaannya. Sebab terdapat di dalam nama ini sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu disebut dari Ibnu Abbas,
rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas menafsirkan As-Samad bahwa As-Samad adalah yang sempurna di dalam kepemimpinannya, yang mulia yang sempurna di dalam kemuliaannya, yang paling agung yang sempurna di dalam keagungannya, yang paling bersabar atau yang paling bijaksana yang sempurna dalam kebijaksanaannya, yang paling kaya yang sempurna di dalam kekayaannya, paling berkuasa sempurna di dalam kekuasaannya, paling mengerti, paling mengilmui sempurna dalam keilmuannya, paling bijaksana sempurna di dalam kebijaksanaannya. Ya, dan dialah yang telah sempurna di dalam segala bentuk kemuliaan dan kepemimpinan. Jelas ya? Perhatikan bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan As-Samad dengan penafsiran yang indah seperti itu karena kandungan dan keagungan dari nama ini yang sangat indah. Iya. Demikian pula di antara ulama yang mengatakan bahwa As-Samad adalah yang maha kekal, tidak pernah sirna. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah kepadanya lah seluruh makhluk itu bergantung, dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di dalam dzatnya. Iya. Maka ini dari sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang As-Samad. Dan telah saya tegaskan tadi bahwa di antara ulama yang menafsirkan As-Samad bermakna yang tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Dan ini pendapat yang kuat sebab dia di kelanjutan ayat dan mengandung penafsiran untuk kata atau untuk nama As-Samad. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, alladzi laisa lahu sahibatun wala walad. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sahibah. Tidak memiliki istri wala walad. Dan tidak pula memiliki apa? Anak. Nah, dan ini diterangkan dalam sejumlah ayat. Di antaranya di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada siapapun yang semisal dengannya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah adalah yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Bagaimana mungkin dia memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki istri? Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu itu. Baik. Jadi ini sebagian dari ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam pembahasan penafian sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, itu di dalam ayat-ayat biasanya dinafikan dengan penafian yang bersifat global. Sebab kalau penafian yang sifatnya global itu lebih sempurna. Tapi kadang dirinci dalam penafian untuk menghilangkan sangkaan, menghilangkan sangkaan, dan kadang dirinci nafian itu karena memang ada dari manusia yang menyebutnya. Seperti kaum musyrikin mengatakan Allah memiliki para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha sendiri, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Bagaimana mungkin dinisbatkan kepadanya anak? Karena itu dari keagungan Al-Quran di dalam mentakrir masalah ini sekaligus membantah bagaimana anggapan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu
wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka berkata, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan kaum musyrikin, mereka berkata bahwa Allah menjadikan anak untuk dirinya. Iya. Maka Allah membantah ucapan ini. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat besar sekali. Kedustaan yang sangat besar. Iya. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Wa tanshaqqul ardu. Dan hampir bumi itu pecah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir gunung itu runtuh karena ucapan tersebut. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki anak. Ya, perhatikannya kelembutan bahasa Al-Qur'an. Tidak pantas. Ya. Kalimat tidak pantas ini dibahasakan untuk sesuatu yang paling diharamkan. Iya. Itu mengatakan bahwa Allah tidak memiliki apa? Mengatakan bahwa Allah memiliki apa? Memiliki anak. Ya. Dikatakan tidak pantas. Padahal mengatakan Allah memiliki anak, ini apa hukumnya? Ini kekafiran yang paling kafir. Di antara kekafiran yang paling kafir. Sebab mempersekutukan Allah di dalam zatnya. Iya. Tapi dibahasakan dengan bahasa wala yanbaghi, tidak pantas. Bagi Allah untuk memiliki, bagi Allah Ar-Rahman untuk memiliki anak. Ya, perhatikan ya penyebutan nama Ar-Rahman di sini. Di posisi ini. Iya. Dan ini kalau dikaitkan dengan penafsiran Ar-Rahman kemarin yang kita bahas, dan di tempat ini sangat indah sekali maknanya. Ya, karena Allah dengan rahmatnya yang sangat luas, kebaikannya kepada makhluk, yang menciptakan makhluk, mengadakan makhluk, tidak pantas dikatakan memiliki apa? Memiliki anak. Ya. Karena itu di kelanjutan ayat Allah terangkan bagaimana kebesarannya yang meyakinkan sehingga tidak boleh seorang pun menyangka Allah memiliki anak. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, iya, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail. Dan setiap dari mereka akan datang menghadap kepada Allah sendirian, mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Jadi yang maha sempurna, ya, tidak mungkin dikatakan memiliki apa? Memiliki istri. Tidak mungkin dikatakan perlu untuk memiliki anak. Karena itu dinafikan di sini oleh penulis rahimahullahu taala sebagaimana dinafikan di dalam Al-Qur'an. Iya. Baik. Selesai pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, penafian penyerupaan dan tandingan. Kata penulis rahimahullah, jalla anil mathili fala syabiha lahu wala adil. Allah Subhanahu wa taala maha agung, ya, maha jalil untuk dikatakan memiliki mathil, memiliki permisalan atau ada yang semisal dengannya. Iya. Dan ini telah kita bacakan ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang serupa dengannya. Iya. Fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang syabih, ya, tidak ada yang menyerupainya, wala adil, dan tidak ada yang sepadan, sebanding dengannya. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Ini datang dalam bentuk pertanyaan pengingkaran. Apakah engkau mengetahui ada yang sebanding dengan Allah? Ada yang semisal dengan Allah? Ya, ini pertanyaan sifatnya apa? Pengingkaran, penafian yang sangat keras, bahwa tidak ada yang semisal, sebanding
dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kaidah umum. Iya. Kaidah umum di dalam menafikan segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala bentuk penyerupaan, kemiripan dan kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perhatikan ya bagaimana penulis menguraikan makna al-wahid, as-samad, lalu beliau gandengkan dengan penyebutan tidak ada istri baginya, tidak ada anak, ya. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sepadan dengannya. Ini semuanya penegasan-penegasan untuk makna nama al-wahid as-samad. Yang maha satu, lagi maha apa? Maha as-samad. Baik, selesai pembahasan yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, tafsir nama as-sami'. Penulis berkata as-sami' yang maha mendengar. Ya, beliau sebut di sini nama yang lain dari Asmaul Husna, yaitu nama as-sami'. Ya, dan nama as-sami' ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Disebut di dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Iya. As-sami' dimaklumi maknanya secara bahasa, yang mendengar. Iya. Tapi dalam bahasa Arab kalau dikatakan sami' itu sigha mubalaghah, menunjukkan makna lebih. Ya, dia maha mendengar, banyak mendengarkan. Iya. Itu dari mana? Secara bahasa. Ya, dan sifat ketika Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan nama As-Sami', ya. Sebagaimana umumnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, setiap nama itu pasti terkandung di dalamnya penyebutan sifat. Jadi setiap nama pasti ada apa? Penyebutan sifat di dalamnya. Ya. Dan dari setiap nama itu pasti ada konsekuensi dari nama tersebut. Jelas ya? Jadi kalau Allah maha mendengar, namanya yang maha mendengar, maka pasti memiliki sifat apa? Pendengaran. Kalau Allah maha mendengar, konsekuensinya berarti Allah maha mengetahui, ya, segala yang diucapkan oleh hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput darinya apa saja yang terjadi di tengah makhluk. Ini diantara apa? Diantara konsekuensi dari sifat tersebut. Dan inilah keagungan, ya, dan kebesaran ilmu tentang Asmaul Husna ini. Ya. Sebab seorang ketika memahaminya, dia paham kandungannya, maka akan tertanam di dalam dirinya, ya, pengagungan dan pembesaran kepada Rabb-nya. Pengagungan dan pembesaran kepada Rabb-nya. Dan inilah yang membawa untuknya berbagai jenjang kebaikan dan selalu menambah keimanannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. As-Sami' Ibnu Jarir mengatakan As-Sami' yang maha mendengar, yaitu yang maha mendengar apa saja yang diucapkan oleh makhluk. Kata Ibnu Katsir, As-Sami' li aqwali ibadihi, yang maha mendengar segala ucapan hamba-hambanya. Segala ucapan hamba-hambanya. Iya. As-Sami' ditafsirkan oleh Al-Khattabi, ya, bahwa dia yang mendengar segala yang rahasia, yang tersembunyi, ya, sama saja di sisinya apa yang dikeraskan, apa yang disembunyikan, apa yang diucapkan, apa yang didiamkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini diantara makna As-Sami'. Tapi perlu diketahui bahwa kata As-Sama' itu kadang diartikan bermakna al-qabul wal ijabah. Allah kalau dikatakan Sami' mendengarkan, ya, maka itu artinya menerimanya dan memberikan ijabah. Memberikan ijabah, pengabulan terhadapnya. Iya, pengabulan terhadapnya. Dan dari sini ucapan yang dibaca oleh orang yang salat ketika dia bangkit dari ruku, dia berkata apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar siapa yang memujinya. Sami' di sini artinya Allah mengabulkan, memberikan ijabah kepada siapa yang mengabulkannya. Iya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, perbuatan Allah mendengar itu punya 4 makna. Diinginkan dengannya 4 makna.
Yang pertama, pendengaran bermakna mendengarkan suara-suara. Ya, pendengaran yang bermakna idrak, menangkap dan mendengar ya, apa yang terkait dengannya dari suara. Nah, seperti firman Allah, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu tentang suaminya. Ya, Allah dengarkan ucapannya. Baik. Kemudian yang kedua, as-sama' itu bermakna dari maknanya adalah sam'u fahmin wa aklin. Dan apa yang berkaitan dengan ma'ani, yaitu didengar bermakna dipahami dan bisa ditangkap. Iya. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya, jangan kalian berkata ra'ina. Dilarang ya berkata ra'ina dari sisi penggunaan ya, lafaz. Tapi hendaknya dia berkata unzurna, berilah waktu untuk kami. Ya, wasma'u, dan dengarlah kalian. Maksudnya dengarkanlah, pahamilah. Ya, pahamilah. Cermati dengan seksama. Kemudian yang ketiga dari mana as-sama' ya, adalah kata Ibnu Al-Qayyim adalah sam'u ijabah wa ita'. Sama' bermakna mengabulkan dan memberikan. Mengabulkan dan apa? Memberikan. Dan ini seperti yang saya sebutkan tadi, ucapan dalam solat sami Allahu liman hamidah. Dan yang keempat, as-sama' bermakna sama' qabul wa inqiyad. Ya, mendengar bermakna menerima dan apa? Terikat. Ya. Menerima dan terikat. Nah, Allah sifatkan orang-orang Yahudi samma'una lil kadhib. Mereka mendengar apa namanya? Hal-hal yang dusta. Jadi pendengaran di sini karena mereka menerima hal tersebut, kedustaan tersebut dan tunduk terhadapnya. Tunduk terhadapnya. Nah, baik. Iya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam menafsirkan nama ini, wa huwa as-sami'u yara wa yasma'u kullama fil kauni min sirrin wa min i'lani. ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim, dialah Allah As-Sami' yang maha mendengar. Ia melihat dan mendengarkan segala apa yang ada di alam ini, yang rahasia maupun terang-terangan. Iya. Setiap suara, di sisi setiap suara yang muncul darinya itu adalah pendengaran yang hadir. Ya, maksudnya langsung tertangkap. Ya, didengarkan. Apa yang rahasia dan terang-terangan semuanya sama di sisi Allah. Ya, pendengarannya maha luas kepada seluruh suara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, yang jauh maupun yang dekat. Semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan nama ini setelah kita mengetahui maknanya, iya, mengetahui arti dari nama As-Sami' ini, apalagi dia disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat, ya, disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat, maka ini memberikan pengaruh-pengaruh keimanan di dalam diri seorang hamba. Yang pertama, dia menetapkan bahwa Allah memiliki sifat maha mendengar. Iya. Dia memiliki sifat yang maha mendengar. Iya. Kemudian yang kedua, kalau seorang telah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat maha mendengar, maka dia juga wajib meyakini bahwa pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Iya. Tidak sama dengan pendengaran makhluk. Kemudian dari penamaan As-Sami' ini, ya, terdapat di dalamnya, ya, keimanan pada seorang hamba bahwa apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia katakan, walaupun itu ucapan di dalam hati, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengarnya. Iya, maha mendengarnya. Maka mereka yang berharap berdoa tidak perlu khawatir. Allah mendengarkan doanya, mendengarkan apa yang dia harapkan. Demikian pula yang mengucapkan sesuatu dari kemaksiatan, dari kebatilan, ya hendaknya dia memiliki rasa takut
Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang diucapkan oleh hamba. Ini memberikan pengaruh yang sangat indah pada seorang yang memahami nama yang agung ini. Baik. Kemudian dari nama yang disebut oleh penulis, dan ini pembahasan yang ke-6, nama Al-Basir. Ya. Nama Al-Basir yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Yang Maha melihat. Al-Basir ini maknanya dimaklumi. Iya. Itu sifat melihat. Sifat melihat. Ya, lawan dari apa? Tidak melihat. Lawan dari buta. Baik. Al-Basir yang Maha melihat. Dan ini nama disebutkan di dalam Al-Quran 42 kali. Iya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu basirun bil ibad." Allah Maha melihat hamba-hambanya. "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Bertakwalah kalian dan ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Iya. Dalam menafsirkan nama ini, kata Ibnu Jarir rahimahullah, ketika menafsirkan ayat wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan, kata beliau, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang luput darinya sesuatu apapun dari amalan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala perbuatan mereka. Iya. Menjaganya dan mengingatnya. Menjaganya dan mengingatkannya. Mengingatnya. Ya, dan akan memberikan balasan terhadap perbuatan mereka. Iya. Baik. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat wallahu basirun bil ibad, kata beliau, dialah Allah yang Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapat kesesatan. Ya. Dia tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi mereka adalah makhluk yang ditanya apa yang mereka lakukan. Ya, dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang dia lakukan karena hikmah dan rahmatnya kepada makhluk. Iya. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-basir alladhi yubsiru kulla syai'in wa in raqqa wa saghar. Iya. Al-basir adalah yang melihat segala sesuatu walaupun tipis dan kecil. Fayubsiru dabiban namlati sauda fil lailati dhulma ala sakhrati samma. Allah Maha melihat, ya, langka semut hitam di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Ya. Wa yubsiru ma tahta al-aradina as-sab' kama yubsiru ma fawqa as-samawati as-sab'. Maha melihat apa yang di bawah bumi yang 7, dan apa yang sebagaimana Allah Maha melihat apa yang di atasnya. Nah, apa yang di atasnya. Baik, maka ini kandungan dari nama Al-Basir, maknanya. Ya, siapa yang memahami nama ini, ya, telah mengerti apa kandungan dari maknanya, maka ini memberikan kepadanya pengaruh-pengaruh di dalam keimanan. Yang pertama, dia tetapkan sifat penglihatan bagi Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian yang kedua dari pengaruh keimanan, ketika seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka dia pasti meyakini bahwa Allah Maha melihat segala keadaan, segala perkara yang dilakukan oleh hamba. Iya. Segala yang dilakukan oleh hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya, ketentuan di tengah mereka. Karena itu yang berhak mendapat hidayah diberi hidayah. Sebab Allah Maha melihat keadaan hamba itu. Dan yang tidak berhak mendapat hidayah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang berhak dilapangkan rezekinya dilapangkan, yang disempitkan disempitkan. Iya. Nah, dan ini dari
penyebutan nama Al-Basir, ya, dikaitkan dengan pembahasan ini indah sekali dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir." Andai kata Allah melapangkan rezeki itu kepada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas, sewenang-wenang di atas muka bumi. Tetapi Allah turunkan rezeki itu, ya, sesuai dengan kadarnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah, dialah yang maha khabir, lagi maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Iya. Kemudian dari pengaruh keimanan, kalau seorang hamba mengetahui bahwa Rabb-Nya maha melihat apa yang dia kerjakan, maka dia akan malu untuk dilihat oleh Allah dalam keadaan dia berbuat maksiat, ya, dalam keadaan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang ia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau diperhatikan dengan seksama akan membawanya ke jenjang yang tinggi dari jenjang ubudiyah, yaitu ke jenjang al-ihsan. Di mana al-ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, kalau kamu tidak mampu seakan-akan seperti melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka coba bayangkan, kalau nama ini kandungannya tertanam di dalam diri, maka kita akan selalu merasa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membawa jiwa itu untuk memperbaiki dirinya, ya, untuk memperindah amalannya, mencari ridha Rabb-Nya, sehingga dia harapkan dirinya selalu diberikan rahmat, diberikan taufik oleh Allah, karena dia menjaga dirinya, ya, di atas kebaikan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memandangnya dalam kondisi melakukan ketaatan kepadanya. Baik, ini nama yang keberapa? Nama yang keempat sudah, ya. Dan ini pembahasan yang keenam. Kemudian pembahasan yang ketujuh, tafsir nama Al-Alim. Ya, kata penulis Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya, yang maha memiliki ilmu. Ya, di dalam Al-Quran ada 3 nama. Al-Alim, Al-Alim, dan ada Al-Allam. Ini 3 nama, ya. Semuanya berasal dari kata Al-Ilm, yang maha memiliki ilmu. Ya, yang maha memiliki ilmu. Al-Alim disebut di dalam Al-Quran sebanyak 157 kali. Iya. Dan Al-Alim dengan penyandaran itu disebut dalam Al-Quran 13 kali. Ya, Alimul Ghaib dan semisal dengannya 13 kali. Kemudian Al-Allam disebut dalam Al-Quran 4 kali. Ya, disebut dalam Al-Quran 4 kali. Ya, dimaklumi mana dari Al-Alim, yang maha memiliki ilmu. Dan ilmu itu adalah lawan dari apa? Lawan dari kejahilan. Iya, lawan dari kejahilan. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha memiliki ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, Al-Alim min ghairi ta'lim. Yang maha mengetahui, di mana tidak ada yang pernah mengajarinya. Iya. Bijami'i ma qad kana wa ma huwa kain. Maha mengetahui apa yang telah ada dan apa yang akan ada. Iya. Al-alim lil ghuyubi duna jami'i khalqihi. Yang maha mengetahui segala yang gaib, di mana tidak seorang makhluk pun yang mengetahui yang gaib itu. Iya. Baik. Dan beliau juga berkata, Inna Allah dhu ilmin bikulli ma akhfathu suduru khalqihi min imanin wa kufrin wa haqqin wa batil wa khairin wa syarrin wa ma tastajinnuhu ma lam tajinnahu ba'du. Ya. Sungguhnya Allah itu maha memiliki ilmu terhadap segala hal yang disembunyikan oleh makhluk di dalam dada-dadanya. Apakah itu berupa keimanan dan kekafiran, atau berupa
kebenaran dan kebatilan, atau berupa kebaikan dan kejelekan. Apa saja yang disembunyikan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di antara penafsiran yang indah menafsirkan nama Al-Alim adalah apa yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa huwa alladhi ahata ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatin wal israri wal i'lan. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ilmunya itu meliputi segala hal yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang rahasia, yang dirahasiakan, maupun apa yang sifatnya terang-terangan. Wabil wajibati wal mustahilati wal mumkinat, yang maha mengetahui apa yang wajib terjadi, apa yang mustahil terjadi, dan apa yang mungkin terjadi. Iya, apa yang mungkin terjadi. Wabil alim al-alawi was sufli, dan yang maha mengetahui bil alam al-alawi was sufli, mengetahui alam yang di atas, maksudnya di langit sana, dan apa yang di bawah, yang di bumi. Wabil madi wal hadir wal mustaqbal, maha mengetahui apa yang telah berlalu, apa yang sedang berjalan, dan apa yang akan terjadi. La yakhfa alaihi syai'un minal asya', tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini tafsir dari nama Al-Alim, Al-Alim atau Al-Allam. Semuanya menunjukkan makna bahwa Allah maha mengetahui, maha memiliki ilmu, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh hamba. Maka terdapat di dalam nama ini keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna. Tidak ada yang menyerupainya dari makhluk. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi segala sesuatu. Baik. Akan datang lagi nanti insyaallah pembahasan tentang ilmu ini di uraian pembahasan takdir nanti. Kita akan terangkan yang berkaitan dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di pembahasan takdir nanti. Ya, di sini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala nama ini karena memang ini beliau pilih ya nama-nama yang ada kaitannya dengan pembahasan yang beliau akan uraikan. Baik. Nah, kemudian nama berikutnya adalah nama Al-Khabir. Iya. Dan ini pembahasan yang ke-8. Tafsir nama Al-Khabir. Iya. Kata beliau Al-Alim Al-Khabir, yang maha memiliki ilmu, ya, maha berilmu, lagi maha mengetahui. Al-Khabir itu dari Al-Khibr atau Al-Khubur atau dari Al-Khibrah. Ya, ini semua semakna ya. Al-Khibr, Al-Khubur, Al-Khibrah, Al-Khubrah, Al-Makhbara, Al-Makhbura. Semuanya bermakna mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu. Iya. Tapi menurut Al-Kisai rahimahullahu ta'ala, bahwa Al-Khabir ini adalah dia mengetahui sesuatu, ya, yang betul-betul mendalaminya dengan ilmunya. Nah, mendalaminya dengan ilmunya. Iya. Dan di dalam bahasa juga dikatakan Al-Khabir, ya, dia memiliki khibrah, artinya dia punya banyak pengalaman dan sudah banyak, ya, pengetahuan di dalam hal tersebut. Ya, ini penggunaan-penggunaan secara bahasa. Iya. Karena itu di dalam menafsirkannya, ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, menyebutkan bahwa makna Al-Khabir itu lebih dalam daripada makna apa? Makna Al-Alim. Iya. Al-Khabir dia mengetahui sampai hal-hal yang rahasia, yang detail pada sesuatu. Iya. Mengetahui apa hakikatnya. Apa hakikatnya? Karena dia memiliki khibrah di dalam hal tersebut. Iya. Baik.
Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Baik, sudah kita terangkan ya dari Al-Alim tadi. Ya, kata Ibnu Jarir rahimahullahu taala, ya. Al-khabir bi umurihim alladzi la yakhfa alaihi syai'. Yang Maha khabir terhadap segala perkara mereka, tidak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun. Iya. Khabirun bi kulli ma ya'malunahu, ma ya'malunahu wa yaksabunahu min husnin wa sayyi'in. Hafizun dzalika alaihim liyujaziyahum ala kulli dzalik. Ya, Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh mereka. Ya, yang baik maupun yang buruk, yang menjaga hal tersebut untuk memberikan, memelihara, mencatat hal tersebut untuk diberikan balasan terhadap mereka. Iya. Dan Al-Khattabi rahimahullahu taala, ya, menyebut di antara mana al-khabir adalah, ya, dia mengetahui segala yang rumit maupun yang detail di dalam hal tersebut. Ya. Apa yang ditampakkan, ya, apa yang nampak baginya, itu semuanya masuk di dalam makna apa? Al-khabir. Iya. Karena itu dibedakan ya dengan apa namanya? Beberapa kalimat yang lain. Iya. Jadi ini diantara makna-makna yang dari sini seorang hamba yang telah mengetahui dari keagungan nama ini, ya, ada mirip dengan nama Al-Alim, tetapi terdapat di dalamnya makna lebih mendalam. Ya, Al-Khabir Al-Alim biwawatinil umur wa khafiyatiha. Dia mengetahui apa yang ada di dalam batin perkara itu, apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi di dalamnya. Yang Maha mengetahui apa yang ada, apa yang akan ada, apa yang telah ada dan apa yang akan ada. Tidak ada sesuatu pun dari ilmu itu yang luput darinya. Walaupun kecil detail, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan dari penyebutan nama ini, apalagi disebut di dalam Al-Quranul Karim, ya, sebanyak 45 kali disebut di dalam Al-Quranul Karim, nama yang agung ini. Ya, dan nama-nama yang telah kita sebutkan, ya, sebagian dari nama ini digandengkan dengan penamaan-penamaan yang lain. Dan memang di dalam ilmu berkaitan dengan Asmaul Husna, dimaklumi bahwa nama itu, Asmaul Husna itu, kalau pada dirinya sendiri itu punya makna. Kalau digandengkan dengan nama yang lainnya, maka ada makna yang lainnya. Ya. Makna yang lainnya. Kalau saya dekatkan dengan bahasa Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau dia disebut dengan nama itu sendiri sudah memiliki cahaya yang terang. Kalau digandengkan dengan nama yang lain, maka cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Iya. Ada kandungan makna yang lainnya. Dan inilah dari keindahan Asmaul Husna. Siapa yang masuk di dalam mempelajarinya, ya, di dalam melihat makna-maknanya, maka dia akan mendapatkan suatu hal yang sangat menakjubkan sekali. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini adalah ilmu yang paling bermanfaat. Bahkan itu adalah ilmu yang paling agungnya dan paling bagusnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Al-Mani' Ar-Rafi'. Ini tafsir makna Al-Mani'. Iya. Al-Mani'. Nah, Al-Mani' di syarah Syekh Zaid hafizahullah taala, ketika kita belajar buku ini kepada beliau menerangkan bahwa Al-Mani' maknanya Al-Qawi, Al-Ghani, Al-Qadir, Wal-Qahir, Wal-Ghalib. Yang maha kuat, yang maha cukup, yang maha mampu, maha berkuasa, dan maha menaklukkan. Ini semuanya masuk di dalam makna apa? Al-Mani'. Ya, dari sisi itsbat sebagai nama, ya, tidak ada dalil dari Al-Quran untuk nama ini, Al-Mani', ya, dengan nama ini. Tetapi kandungan dari nama adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Iya. Ada di nama Al-Qawi, ada di nama Al-Aziz, dan ada
di nama Al-Ghalib dan selainnya dari nama-nama yang lainnya. Dan ini kadang dibahasakan oleh para ulama, ya bukan artinya mereka menetapkan nama, tapi ini bentuk pengabaran namanya. Bentuk apa? Pengabaran. Karena memang di dalam nama dan sifat ada 3 bab. Iya. Ada 3 apa? Ada 3 bab di dalam nama-nama dan sifat. Bab yang pertama adalah bab penamaan, nama-nama. Iya. Dan bab yang kedua adalah bab apa? Pensifatan. Iya. Dan bab yang ketiga adalah bab pengabaran. Ini 3 bab. Ya, penamaan, pensifatan dan apa? Pengabaran. Kalau dia adalah nama, pasti terkandung di dalamnya apa? Terkandung di dalamnya sifat. Kalau dia adalah sifat, belum tentu bisa dibuat nama darinya. Jelas ya? Belum tentu dibuat nama darinya. Hanya disifatkan, tapi tidak dinamakan. Kalau pengabaran ini lebih luasnya. Iya, lebih luasnya. Kadang dikabarkan. Dan ini dibolehkan. Iya, dibolehkan pada hal-hal yang jelas. Hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya jelas. Ya, tapi di dalam pintu pengabaran ini diikat dengan ketentuan-ketentuan. Tidak boleh ada makna yang batil. Ya. Kemudian sebaiknya ketika dia mengabarkan itu di atas lafaz-lafaz yang dipakai oleh as-salaf. Supaya dia jangan terlalu banyak mengabarkan sesuatu dengan bahasanya sendiri sehingga kadang akan menjatuhkannya ke dalam apa? Kekeliruan. Iya, ini bab al-ikhbar. Dan di sini penulis rahimahullahu taala masuk dari bab ini. Al-mani, ya, ini tumana al-mani. Kemudian ar-rafi' adalah yang maha tinggi. Ini ada nama yang lain berkaitan dengan ar-rafi', ya. Ada nama yang lebih jelas dalam Al-Qur'an yaitu nama Al-Ali, Al-A'la, ya, Al-Muta'ali yang maha tinggi, ya. Dan ini akan dibahas nanti oleh penulis di penjelasan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira selesai pembahasan ini, 10 pembahasan dari uraian penulis rahimahullahu taala. Kemudian penulis rahimahullah berpindah menjelaskan sifat ketinggian dan sifat kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Ya. Kata beliau, alin ala arsyihi, yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Fi majdihi bidatihi, dengan keagungannya. Ya. Bidatihi, pada keagungannya dengan zatnya. Itu kalau kita terjemah harfiah ya. Kalau diterjemahkan cara bersama seperti yang disebut di buku maha tinggi dengan zatnya di atas arsy-Nya dengan keagungannya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan dia maha dekat dari makhluknya dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Ya. Ini pembahasan yang pertama dibuka oleh penulis rahimahullah. Masalah sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan Allah dari makhluk. Sebab ini termasuk pembahasan-pembahasan yang banyak manusia menyimpang di masa itu. Iya. Penyimpangan di dalam menafsirkan sifat ketinggian Allah, ini banyak manusia yang menyimpang. Iya. Dan ada perseteruan yang panjang antara ahli sunnah dan kelompok Jahmiyah di dalam hal tersebut. Karena itu banyak dari penulis-penulis as-salaf yang terdahulu seperti penulis di sini, mereka mengangkat masalah-masalah ini. Sebab ini permasalahan perlu dijelaskan dan diterangkan kepada umat. Ya, maka di dalam uraian penulis di sini ada 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah penetapan sifat al-ulu. Penetapan sifat al-ulu. Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat maha tinggi. Maha tinggi. Iya. Karena itu dari Asmaul Husna
nama Al-Ali yang maha tinggi, dan nama Al-A'la, dan nama Al-Muta'al. Al-Muta'al. Semuanya dari mana Al-Ulu, yang bermana apa? Bermana maha tinggi. Iya. Yang bermana maha tinggi. Baik. Dalil-dalil akan ketinggian Allah itu sangat banyak sekali. Diuraikan dari berapa puluh sisi pun mungkin untuk diuraikan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian buku beliau terangkan bahwa dalil akan ketinggian Allah itu jumlahnya ribuan. Jumlahnya apa? Ribuan. Baik, di antara dalil dari Al-Quran, saya uraikan sebagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut dari Rabb mereka di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah. Berarti Allah di mana? Di atas mereka. Ini para malaikat ya. Ya, sudah di atas langit dan Allah di atas mereka. Nah, sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari ayat Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa malaikat itu naik kepadanya. Ta'ruju ilaihil malaika. Ta'rujul malaika. Ya, malaikat itu naik kepadanya. Ya, sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa kalimat yang baik itu naiknya kepada Allah. Ilaihi yas'udul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Iya, kepadanya lah kalimat yang tayyib itu baik, dan amalan salih mengangkatnya. Amalan salih mengangkatnya. Iya. Kemudian sisi yang keempat, di dalam Al-Quranul Karim disebut nama-nama yang menunjukkan ketinggian. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Ini semuanya menunjukkan sifat ketinggian. Iya. Kemudian sisi yang kelima, malaikat Jibril turun dari langit. Ya, dikatakan nazala bihir ruhul amin. Ya, turun membawa Al-Quran ini ar-ruh al-amin, Jibril. Berarti turun dari mana? Dari atas ke bawah. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di atas langit. Nah, kemudian sisi yang keenam, Al-Quran itu sendiri ya disebut dalam banyak tempat diturunkan. Ya, tanzilul kitab. Ya, Al-Quran diturunkan, penurunan Al-Kitab. Jadi kata diturunkan itu dari mana? Turun itu dari atas ke bawah. Ini menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Ini jelas ya, sebab disebut fis sama. Kemudian dari dalil ketinggian di dalam Al-Quranul Karim disebut di 7 tempat. Disebut di 7 tempat sifat istiwa. Bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Ya, dan di 6 ayat yang lain, Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan istiwa adalah sifat ketinggian. Di antara dari sifat apa? Dari sifat ketinggian. Iya. Baik, walaupun beda ya antara sifat istiwa dan sifat apa? Al-ulu. Iya. Istiwa betul mengandung makna apa? Ketinggian. Tapi ada perbedaannya. Kalau al-ulu itu adalah sifat dat, sifat datiyah. Kalau istiwa itu sifat fi'liyah. Masuk ke dalam sifat fi'liyah. Kalau ulu sifatnya mutlak, ketinggian mutlak. Iya. Tapi kalau istiwa itu adalah ketinggian sifatnya apa? Khas, dalam bentuk khusus. Iya, dalam bentuk khusus. Baik, maka ini perbedaan antara apa? Antara al-ulu dan istiwa. Nah, kemudian di antara dalil juga ya, yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran ya, tentang kisah Fir'aun. Ya, Fir'aun memerintah kepada Perdana Menterinya Haman untuk bikin apa? Bikin istana. Ya. Ya Haman, ija'al li sarhan. Ya. Buatlah untukku, sarh, istana.
la'alli attali'a ila sama. Apa la'alli? Attali'a. Baik. Ya Haman, ij'al li sarhan la'alli ablughul asbab fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan untukku apa? Istana. Supaya saya bisa sampai ke atas. Dan saya bisa melihat sembahannya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun Allah di mana? Hah? Di atas langit, kan begitu? Makanya Fir'aun, ya, karena Fir'aun ini pembangkang, ya, dia katakan kepada Perdana Menterinya, bikinkan saya istana, saya ingin naik ke langit, ingin melihat, ya, yang disembah oleh Nabi Musa ini. Andai kata Nabi Musa mengabarkan bahwa Allah di mana-mana, ya, Fir'aun akan mengirim tentaranya kemana? Kemana-mana. Ya, baik. Karena itu kalau ada sekarang ini yang berkeyakinan bahwa Allah di mana-mana, itu kadang Fir'aun lebih bagus darinya, ya. Ya. So Fir'aun sendiri dia tidak mengingkari hal tersebut. Ya. Kalau dia ingkari maka wah itu Musa tidak benar itu. Maka dia akan cari Allah di mana-mana. Tapi dia terima berita Nabi Musa karena dia membangkang ingin naik ke atas melihatnya. Ya, demikian. Maka ini diantara dalil-dalil. Ya, dan banyak sekali ya dalil-dalil yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam berbagai haditsnya. Ya, beliau tetapkan dengan ucapan lisannya. Beliau tetapkan dengan perbuatannya. Beliau tetapkan ketinggian Allah dengan takrir beliau. 3 hal di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ya. Tidakkah kalian mempercayai saya, kata Nabi. Padahal saya ini adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit. Jadi Nabi sudah menyebut bahwa beliau adalah apa? Amin, kepercayaan yang berada di atas langit. Beliau tetapkan dengan ucapannya bahwa Allah di atas langit. Dari perbuatannya di hadits yang mutawatir, ya, di musim haji, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Ya, ketahuilah, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sama kalian. Ya. Sebagaimana terhormatnya negeri ini, hari ini, bulan ini dan negeri ini. Setelah itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Hal ballagtu? Apakah saya sudah menyampaikannya kepada kalian?" Para sahabat menjawab, "Bala." Benar wahai Rasulullah. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah. Ini beliau angkat tangannya ke langit. Ini dari perbuatannya menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Ya. Baik. Kemudian dari takrir beliau, penetapan beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, tentang budak perempuan yang akan dibebaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengujinya, ya, dengan bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ya, maka si budak perempuan menjawab, "Fis sama." Di atas langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man ana?" Siapakah saya? Budak perempuan menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Maka Nabi bersabda, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini karena dia adalah budak perempuan yang beriman. Perhatikan, budak perempuan ini disebut beriman dengan 2 hal. Yang pertama, dia akui bahwa Allah di atas langit. Yang kedua, dia akui bahwa Nabi Muhammad adalah apa? Rasul Allah. Ya. Karena itu, siapa yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, maka ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang dikafirkannya keluar dari apa? Keislaman. Ini masuk ke dalam bentuk pengingkaran yang apa? Dia menolak dalil di dalamnya. Adapun orang yang mengingkari atau sifatnya dia menolak karena dia mentakwil, ini masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan takwil, ya. Dan saya perlu ingatkan di pembahasan ini, ya, kadang sering ya kita bahasakan
Siapa yang mengingkari ini, maka ini hukumnya kafir. Siapa yang mengingkari ini, maka hukumnya kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, hukumnya kafir. Siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, hukumnya kafir. Ya, ini hukum umum namanya. Jelas ya? Jangan diterapkan pada orang per orang. Sebab pada orang per orang belum tentu dia dikafirkan. Mungkin dia jahil. Ya, mungkin ada syubhat di kepalanya, takwil. Ya, jelas ya? Ada takwil. Atau mungkin saja ada alasan-alasan lain yang menghalangi dia untuk tidak dikafirkan. Jadi ini kaidah umum ya, di dalam memahami ucapan-ucapan para ulama, ya, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pengingkaran di dalam pembahasan akidah. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala dari ucapannya, dari perbuatannya, dan dari penetapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu dari akidah yang sangat batil. Ya, di masa ini adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala apa? Di mana-mana. Iya. Meyakini bahwa Allah di mana-mana. Dan ini adalah keyakinan yang rusak. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah itu banyak, kan begitu? Iya. Di mana-mana kan artinya banyak. Ada di kanan, di kiri, ya, di atas, di bawah, betapa banyaknya. Ya. Dan dari kebatilan akidah ini, kalau dikatakan di mana-mana, berarti naudzubillah ada di tempat-tempat yang tidak terpuji, di tempat-tempat yang kotor. Ya, dan maha suci Allah disifatkan di hal tersebut. Iya. Baik. Ini dari sisi pendalilan secara akal dan fitrah manusia semuanya menolak Allah itu di mana-mana. Apalagi dari sisi dalil yang telah kita uraikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit. Iya. Karena itu penulis di sini menegaskan alin ala arsyihi. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah maha tinggi di atas apa? Di atas arsy-Nya. Iya. Baik, saya kira ini cukup ya untuk pembahasan sifat al-ulu. Sifat ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu diketahui bahwa al-ulu, ketinggian Allah itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama ada ulu al-qahar. Ya. Dan yang kedua ada ulu al-qadar. Dan yang ketiga ada ulu ad-dzat. Ulu ad-dzat. Ya. Sifat al-ulu yang pertama adalah ulu dari sisi penaklukan, kekuasaan. Allah maha tinggi dalam kekuasaannya, penaklukannya. Tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan dan kehendaknya. Iya. Nah, kemudian ulu yang kedua adalah ulu al-qadar. Maha tinggi kemampuannya. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang membuatnya lemah. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian ulu yang ketiga, ya, ulu yang ketiga adalah ulu dzat. Dzat Allah maha tinggi. Ya, yaitu beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas langit. Ini ulu adzat. Ya, 3 jenis ulu. Siapa yang menetapkannya, maka insyaallah taala dia adalah seorang yang mengenal sunnah dengan benar. Dan ahlul bidah secara umum, mereka tidak mengingkari ulu al-qahar dan ulu al-qadar. Ya, penyimpangan ahlul bidah itu di ulu apa? Ulu adzat. Ketinggian Allah di atas langit dengan dzatnya. Karena itu ini yang ditekankan oleh penulis di sini. Ya, beliau tekankan bidzatihi, dengan dzatnya di mana? Ya, di atas arsy-Nya. Jelas ya? Ini yang ditegaskan oleh penulis. Sebab ini adalah bantahan terhadap ahlul bidah. Ya, bantahan terhadap ahlul bidah. Maka ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya. Dan ini saya juga perlu mengingatkan ya di pembahasan-pembahasan akidah. Apalagi kita di sela-sela pembahasan kadang kita ingatkan ucapan ahlul bidah, ya. Dan kadang seorang yang mendengarkan pembahasan akidah, ya terbawa ya, ini ada yang berpendapat begini, berpendapat gitu. Ini pembahasan akidah bukan pembahasan fikih ya. Ada silang pendapat, ada 2 pendapat, ada yang berkata begini dan begitu, apa bantahannya. Ya, betul semuanya itu penting. Tapi ingat, di pembahasan akidah, pokok yang ditekankan adalah makna keimanan. Makna apa? Keimanan. Tatkala dia masuk dalam sifat ketinggian Allah, dia mengetahui ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ini memberikan makna apa? Keimanan yang kuat di dalam dirinya.
Nah, ini yang hendaknya dijaga ya di dalam pembahasan akidah. Ya, karena itu kalau dia keluar dari jalur ini, kadang di sela-sela pembahasan akidah nanti syaitan akan mendatanginya. Oh, berarti kalau Ustaz terangkan begitu, berarti begini dan begitu. Jadi kasih hayalan ke pembahasan apa? Ke pembahasan lain. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, oh berarti istiwa itu duduk. Ya berarti duduk bisa baring-baring. Berarti bisa ini, bisa itu. Ah, dimasukin oleh syaitan apa? Hal-hal yang dengannya ya, dia menyimpang dari pembahasan. Dan ini akan keluar dari jalur keimanan sudah. Sebab keimanan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan apa? Taat. Ya. Dan seorang jangan masuk di dalam hal yang tidak ada pengabaran tentang itu. Sebab ini perkara gaib. Karena itu tadi kaidah pokok di pembahasan sifat, diputus segala ketamakan untuk bertanya, untuk mengetahui pada hal-hal yang merupakan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja muncul pertanyaan, langsung putus. Jangan keluarkan pertanyaan tersebut. Ya, dan jangan ditanyakan. Dia biasakan dirinya dengan mendengar, taat, sami'na wa ata'na. Dia yakini apa yang datang dari Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin. Adapun banyak bertanya, ya, mencari apa sebab, mencari apa ilahnya, ini adalah penyakit yang masuk di tengah umat. Ini penyakit masuk di tengah umat dari jalur orang-orang yang belajar filsafat, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dan selainnya dari ahlul bidah. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua seputar al-arsh. Dikatakan alin ala arshihi. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Iya. Maha tinggi di atas apa? Arsy-Nya. Apa itu al-arsh? Al-arsh secara bahasa, iya, di dalam Mu'jam Ibn Faris dikatakan bahwa al-arsh itu akarnya, asalnya dari sesuatu yang tinggi yang terbangun. Iya, itu dari akar peletakannya secara bahasa. Dari situ dikatakan, ya, Sarirul Malik disebut arsh. Sarir al-Malik. Ranjang raja disebut apa? Arsh. Demikian pula dikatakan Saqful Bait, ya. Atap rumah disebut juga apa? Arsh. Ini secara bahasa. Ya. Jadi arsh adalah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Iya. Dan maknanya dikembalikan ke situ. Iya. Jadi arsh adalah dimaklumi secara bahasa, dia adalah Sarirul Malik atau dikatakan sebagai Saqful Bait, itu makna al-arsh. Nah, dan makna ini adalah makna yang jelas. Ya. Hal yang terang di penafsiran al-arsh akan saya sebutkan nanti dari sifat-sifat al-arsh itu. Baik. Arsh ini adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa huwa rabbul arshil azim. Dan Allah adalah Rabb arsh yang agung. Berarti Allah yang mencipta al-arsh. Iya. Maka arsh adalah makhluk. Arsh adalah apa? Makhluk. Dan masuk di dalam keumuman ayat, khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Iya. Apa yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, zatnya, nama-nama dan sifatnya, maka itu disebut sebagai makhluknya. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Maka arsy ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia adalah makhluk dari makhluk yang paling besar. Dari makhluk yang paling apa? Paling besar. Iya. Karena itu di dalam Al-Quran al-arsh disebutkan dengan 3 sifat. Pertama al-azim. Ya. Al-arsh al-azim. Ini ada di beberapa ayat. Al-azim bermakna yang sangat besar, sangat luas. Iya. Sebutkan kebesaran dan keluasannya. Nah, dan dimaklumi kebesaran arsy itu, luasnya, sampai disebutkan di dalam hadits, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas-samawatus sab'a." Ya. Tidaklah langit yang 7 itu dibanding dengan kursi, ya, kecuali seperti
Gelang yang dilempar di tengah padang pasir yang luas. Ya. Ini perbandingan antara langit yang 7 dengan apa? Kursi. Ya, baru kursi ya. Ya. Kursi ini bukan arsy. Jelas ya? Kursi, ya. Penafsiran yang dikenal di kalangan as-salaf itu adalah penafsiran Ibnu Abbas. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Arsh, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas oleh para a'immah yang lainnya. Ibnu Abbas menafsirkan kursi sebagai maudhi' qadamain lirrahman, adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kursi ini ya, kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, dibandingkan dengan langit yang 7, itu perbandingannya seperti gelang. Langit yang 7 dibanding kursi seperti gelang dilempar di tengah padang pasir yang sangat luas. Kira-kira gelang ini bagaimana? Perbandingannya kecil sekali kalau dibanding dengan padang pasir yang luas. Ini perbandingan langit yang 7 dibanding kursi. Kalau perbandingan kursi dibanding dengan arsy, seperti itu juga. Seperti itu juga. Berarti al-arsy lebih agung dan lebih besar lagi. Iya. Dan ini kalau dipahami oleh seorang hamba, akan tertanam di dalam dirinya keagungan Rabb-nya yang memiliki makhluk-makhluk yang besar seperti itu. Jelas ya? Nah, ini makna keimanan yang dipetik. Tidak usah berpikir kepada hal-hal yang lain. Ya, kok begini, kalau begitu begini dan begini. Itu diputus semuanya ya. Sebab seorang kalau masuk, diikuti hal-hal yang seperti itu, dia tidak akan memetik keimanan nanti di dalam pembahasan-pembahasan yang indah ini. Nah, ini cara seorang mempelajari akidah. Iya. Ini pintu gaib. Kita tidak boleh masuk di dalamnya kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua dalam Al-Qur'an, Al-Arsy disifatkan dengan Al-Karim. Disifatkan dengan apa? Al-Karim. Iya. Maha mulia. Iya. Disifatkan dengan kemuliaan. Baik. Kemudian sifat yang ketiga, Al-Arsy disifatkan dengan Al-Majid. Iya. Disifatkan dengan Al-Majid. Nah, Al-Arsyul Majid ya di surah apa? Di surah Al-Buruj. Tapi Al-Majid kalau dibacaan kita, Dzul Arsyil Majid, yang maha memiliki arsy Al-Majid. Kalau dibacaan kita Al-Majidu, berarti Al-Majidu adalah nama Allah. Tapi dibacaan Al-Kisai dan Hamzah itu dibaca Al-Majidi. Ya, berarti arsy adalah sifat untuk Al-Majid, adalah sifat untuk apa? Untuk arsy. Ya, maka di atas bacaan ini dia disifatkan dengan Al-Majid. Ya, disifatkan dengan Al-Majid, dan kita akan terangkan nanti makna Al-Majid. Baik. Ini 3 sifat dari Al-Arsy, menunjukkan keagungan, kebesaran dan apa? Kemuliaan Al-Arsy. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawquhu arsyur rahman." Ya. "Wa minhu tafajjaru anharul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus. Mohonlah surga apa? Firdaus. Dia adalah pertengahan surga, paling atasnya dari surga, dan di atasnya, atap dari surga Firdaus ini adalah apa? Arsy Ar-Rahman. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita kadang baca hadits-hadits tentang surga ya, betapa luasnya surga itu. Iya. Betapa luasnya. 1 derajat saja dalam surga kadang seluas langit dan bumi. Ya, ternyata surga ini ya, atapnya adalah apa? Arsy Ar-Rahman. Dan darinya dikatakan mengalir sungai-sungai surga tersebut. Iya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Di atas air. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa kana arsyuhu 'alal ma'." Dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Iya. Ini yang sampai kepada kita dari ayat dan wajib untuk apa? Kita imani. Juga di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma." Sungguhnya Allah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah di atas air. Di atas apa? Di atas air. Ya, maka arsy kita yakini di atas air. Ya, anda perlu ditanya air apa? Ini pertanyaan apa? Ya, kadang ada yang datang bertanya, airnya air apa, Ustaz? Ya, air asin atau air tawar? Ya. Ini pertanyaan bukan pada tempatnya. Jangan masuk ya dalam pembahasan gaib, sesuatu yang seorang tidak diberi ilmu tentangnya. Baik, dia tunduk saja, dia dengarkan ayat-ayat, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dengan itu dia memetik mana-mana keimanan, mengagungkan Rabb-Nya Jalla wa Ala. Baik. Iya. Kemudian arsy ini dari pembahasannya juga, ya, dia dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Dan pada hari itu arsy Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh berapa? 8 malaikat. Ya, walaupun ada pembahasan ya dari sisi berapa yang memikulnya, apakah 4 atau 8, sebab di situ dikatakan pada hari itu. Ya, pada hari kiamat. Bagaimana pada selain hari kiamat? Ya. Apakah 8 atau ada yang lainnya? Memang ada riwayat-riwayat dalam hal ini, tapi itu riwayat-riwayat ya, dilihat kepada keabsahannya ya. Harus dilihat pada keabsahannya. Nah, ya memang dulu ada sebagian guru yang kami belajar, beliau menerangkan bahwa beliau kuatkan yang memikul sekarang 4 orang. Nanti pada hari kiamat menjadi apa? Jadi 8. 4 malaikat yang memikul sekarang, nanti pada hari kiamat menjadi 8. Ya, cuma belakangan ini saya lihat bahwa sebagian dari hadits itu perlu dibahas lebih rinci berkaitan dengan derajat haditsnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi di dalam arsy ini dia adalah makhluk yang sangat agung, sangat besar. Ya. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwa dia adalah termasuk makhluk yang pertama dicipta. Makhluk yang pertama dicipta. Ya, kalau masuk di dalam pembahasan ini nanti akan muncul pembahasan yang lainnya. Mana makhluk yang pertama? Arsy dahulu atau pena dahulu yang menulis takdir? Ya. Sebab dalam hadits Ubadah bin Samit, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, dikatakan awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Ya. Awal yang dicipta oleh Allah adalah pena. Maka dikatakan kepadanya tulislah. Maka si pena berkata, "Wa madza aktub? Wa ma aktub?" Dan apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, "Uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka si pena pun menulis segala takdir yang terjadi. Iya. Karena itu ada 2 pendapat di kalangan ulama tentang makhluk yang paling pertama. Apakah pena dahulu ataukah arsy dahulu? Iya. Arsy dahulu. Ini 2 pendapat. 2 pendapat. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam nuniyahnya, "Wan nasu mukhtalifuna fil qalam alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani." Iya. Kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani. Hal huwa qabla al-arshi? Hal kana qabla al-arshi am huwa ba'dahu? Hal kana qabla al-arshi aw huwa ba'dahu? Qaulani inda Abil Alal Hamadani. Iya. Kata Ibnu Al-Qayyim, manusia berselisih pendapat tentang pena yang takdir itu ditulis dengannya. Apakah pena ini lebih dahulu sebelum arsy? Iya. Apakah pena ini sudah ada sebelum arsy? Atau pena ini setelah arsy? Ini 2 pendapat. Disebutkan oleh Abul Ala Al-Hamadani. Abul Ala Al-Hamadani. Jelas ya? Ini 2 pendapat. Dan memang pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa arsy lebih dahulu. Ya, arsy lebih dahulu. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim juga. Karena itu Ibnu Al-Qayyim dalam kelanjutan bait syairnya, beliau berkata, "Wal haqqu annal arsya qablahu li'annahu wal haqqu annal arsya qablu li'annahu qabla al-kitabati kana da arkan." Kata beliau, yang benarnya bahwa arsy itu sebelum pena. Karena sebelum penulisan takdir, arsy itu sudah ada, sudah berdiri tegak dengan rukun-rukunnya. Iya. Karena itu dalam hadits
Abdullah bin Amr bin As, diterangkan bahwa takdir makhluk sudah dicipta 50.000 tahun sebelum diciptakannya apa? Takdir makhluk sudah ditulis sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan diterangkan bahwa arsy sudah berada di atas air. Berarti arsy apa? Arsy itu duluan. Ya, dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih dekat ya. Yang lebih kuat bahwa arsy, dan ini pendapat kebanyakan ulama, bahwa arsy itu lebih dahulu dari apa? Dari pena. Sisa, ada yang bertanya, loh bagaimana dengan hadits Ubadah bin Samit? Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Maka saya dari tadi membacanya apa? Awwala ma khalaqallahu al-qalama. Saya tidak baca awalu. Ya, kalau saya baca awalu lain maknanya. Itu artinya saya kuatkan pendapat yang mengatakan pena. Jelas ya? Ya. Kalau dia kuatkan pena yang dahulu, maka hadits dibaca apa? Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Begitu bacanya. Iya. Tapi kalau dia kuatkan pendapat jumhur bahwa arsy dahulu, maka hadits harus dibaca awwala ma khalaqallahu al-qalama. Yang artinya ketika Allah menciptakan, jadi awal di situ bermakna ketiga. Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya. Tapi kalau dikuatkan pemahaman pendapat yang mengatakan pena dahulu, dia baca awwalu, maka awal yang dicipta adalah apa? Adalah pena. Ya. Perhatikan ya bagaimana kedetailan. Ya, dalam membaca riwayat saja ada bacaannya. Salah baca salah apa? Salah arti dan maknanya. Ya, dan itulah ilmu. Ya, ada kedetailan harus diambil. Ya, dan dipelajari. Baik. Jadi kesimpulan berkaitan dengan al-arsy, tentang yang mana yang dahulu antara al-arsy dan pena. Dan arsy disifatkan dengan sifat-sifat yang lain. Iya. Dia adalah makhluk yang paling berat timbangannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di doa yang beliau ajarkan di pagi hari, ya, subhanahu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, ya, dan segala puji hanya untuknya, ya. Adada khalqihi, sejumlah makhluknya, wa midada kalimatihi, dan sejumlah tinta-tinta kalimatnya, wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan apa? Arsy-nya. Ya, maka dia adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arsy adalah makhluk yang terberat. Makhluk yang apa? Terberat. Iya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menceritakan kejadian hari kiamat. Ya. Beliau berkata bahwa saya adalah orang yang pertama kali terjaga, bangkit pada hari kiamat. Dan saya telah melihat Nabi Musa berpegang di qa'imah min qawaimil arsy. Dia berpegang dengan apa? Qa'imah min qawaimil arsy. Ya. Dan ini penetapan bahwa arsy memiliki apa? Qawaim. Qa'imah itu dimaklumi ya. Baratnya anggaplah ranjang atau kursi, ya, tiang-tiang yang menyangganya itu disebut apa? Disebut qa'imah. Dan Nabi Musa berpegang di sebuah qa'imah dari qawaim al-arsy. Ini ditetapkan. Dan ketika Sa'ad bin Ubadah meninggal, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa arsy Allah bergetar karena meninggalnya apa? Sa'ad bin Ubadah. Dan ini dari keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ini semuanya dari perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat, ya, al-arsy, ya, wajib kita imani. Baik. Saya kira cukup ya untuk kadar ini pembahasan seputar al-arsy. Dan di sini penulis membahasakan alin ala arsyihi, maha tinggi di atas arsy-nya. Ya, ini kalimat al-ulu lebih luas ya dari kalimat apa? Istiwa. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an ada 7 tempat disebutkan istiwa, Allah beristiwa di atas arsy-nya di 7 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Baik. Maka kalau ditetapkan dengan makna istiwa, itu tentunya lebih apa? Lebih dekat. Iya. Tapi ini tidak bertentangan seperti yang saya sebut tadi. Karena istiwa bagian dari apa? Bagian dari al-ulu. Salah satu dari 3 jenis apa? Al-ulu. Allah beristiwa di atas arsy-nya. Artinya alin ala arsy. Maha tinggi di atas arsy-nya. Iya. Dan istiwa itu diartikan, ya,
ahli bahasa dengan beberapa arti. Ibnul Qayyim mengumpulkan 4 makna untuk istiwa di dalam dunianya. Ya. Makna yang pertama adalah al-ulu. Al-ulu, makna ketinggian. Dan yang kedua adalah al-irtifa. Ya. Ini juga bermakna ketinggian ya, yang di atas, irtifa. Dan yang ketiga, makna yang ketiga adalah sa'ud. Ya. Dikatakan masa adalah syai' kalau dia adalah yang paling atasnya di sesuatu, paling atasnya. Kemudian mana yang keempat adalah istiqrar, tetap. Iya. Hal yang tetap. Ini 4 makna istiwa. 4 makna istiwa secara bahasa. Iya. Disebut oleh Ibnul Qayyim. Yang masyhurnya makna yang pertama dan kedua itu yang masyhurnya. Yang paling banyak disebut oleh ahli bahasa. Ya, maka beristiwa kalau kita terjemahkan, ya, ini sulit ya diterjemahkan dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya. Kadang kita dapatkan di sebagian cetakan Al-Quran dibahasakan apa? Bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, bersemayam itu ya kalimat kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia ada makna apa? Ada makna duduk. Ya. Tadi antum sudah dengarkan 4 makna istiwa. Ada makna duduk di situ? Tidak ada makna duduk. Ya. Ingat ya di dalam pembahasan sifat-sifat Allah, seorang tidak boleh menetapkan sifat tanpa dalil. Demikian pula tidak boleh dia tiadakan sifat tanpa dalil. Ya. Kalau ingin dia tetapkan Allah duduk, mana dalilnya? Kalau dia ingin katakan Allah tidak duduk, juga mana dalilnya? Jelas ya? Hal yang seperti ini didiamkan. Seorang tidak masuk di dalamnya. Nah, inilah keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi hendaknya kita detail ya dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan inilah indahnya seperti banyak saya terangkan, indahnya mempelajari akidah. Kalau seorang memahaminya dengan benar, dia juga akan memperhatikan konsekuensi dari penerjemahan. Ya, sebab itu makna dari apa yang dia yakini, akidah yang dia pahami. Ya, ini memberikan pengaruh di dalam apa? Di dalam penerjemahan, bahkan menerjemah bersemayam tidak cocok di tempat ini karena menyelisihi dari makna istiwa yang diterangkan oleh para ulama. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, ulu di atas arsy-Nya. Iya. Kemudian dikatakan fi majdihi bi dzatihi. Ya. Dalam majidnya dengan dzatnya. Baik, ini tentang al-majd, dzat dan seterusnya. Dan insyaallah taala kita akan bahas di sesi berikutnya. 15 menit lagi masuk jam 12 kita siap-siap untuk salat zuhur ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.